nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Ketemu lagi dengan channelnya Deja ya, official ya. Channel yang sekarang ini kita sedang mencari tip-tip rahasia seseorang yang memang pada saatnya manusia itu keluar dari zona nyaman pasti merasakan menurunnya rasa semangat karena faktor psikologis. Kenapa masalahnya? Nah, salah satunya di sini ada sahabat saya nih, teman saya, guru saya, mentor saya juga. Beliau ini memang sudah puluhan tahun bekerja di sebuah perusahaan besar yang memang cukup terkenal lah perusahaannya. 20-an kali ya Pak ya? Ya, 20-an tahun lah. Nah, pada saat ini, sekarang ini menjelang 2023, beliau mau masuk purna bakti, purna waktu di salah satu perusahaan ini. Tapi kebanyakan orang itu kan menjelang purna bakti atau purna waktu itu kan secara psikologisnya itu terganggu dengan apa yang akan dikerjakan ke depannya seperti apa. Nah, mungkin kita ngobrol-ngobrol santai nih dengan beliau nih. Ada tip-tip rahasia apa sih untuk supaya tetap eksis, semangat di dalam menjaga atau punya planning apa ke depannya di dalam menjelang pensiun ini. Oke, mari kita kenalkan dengan mentor kita, guru saya nih. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Jai, alhamdulillah ini friend lah ini. Saya anggap friend ini karena cukup dekat. Hari-hari bisa dibilang ketemu, meskipun belum tentu tatap muka. Kadang-kadang pasti stokiar di mana lah kan. Alhamdulillah. Saya nggak tahu seperti apa. Apakah di mata Kang Jai saya termasuk selalu fun, selalu happy ya, selalu alam. Alhamdulillah. Saya melihat Pak Sabtu selalu ceria, walaupun memang mau menjelang purna nih Pak. Ini apa nih rahasianya nih? Jadi semua kayak sebuah karang yang di Karanghau tuh di Pelabuhan Ratu. Dia sangat kuat dan menjadi salah satu tempat wisata. Dia karena sering diterjangnya ombak sehingga dia kokoh dengan berbagai macam hempasan sebagainya. Atau mungkin di Pulau Bali yang katanya aku belum pernah ke sana, ada beberapa yang hempasan-hempasan air laut yang membuatnya dia seperti itu kokoh. Saya nggak kokoh. Cuman saya merasa dalam proses menjadi seperti ini begitu banyak perjalanan hidup yang menurut saya cukup berat pada waktu itu dan cukup menyita baik psikis maupun ya mati semuanya lah, sempat tergoncang semuanya pernah. Jadi ya akhirnya sepertinya biasa aja yang dirasakan. Jadi ibarat pepatah itu, jadi kalau udah sering kena badai, kenapa harus ingusan kena gerimis gitu kan. Tapi saya nggak mengatakan bahwa menjelang pensiun adalah kena gerimis, bukan. Saya sering beberapa perjalanan, sering juga di sebuah pas menjelang ya sekitar 10-15 tahun lalu saya menikmati dengan pekerjaan yang baru. Jadi umumnya kalau pas ada contoh kecil ini yang real. Saya dulu di sebuah pabrik, terus karena satu dan hal sehingga aku mencoba dunia baru dengan segala plus minusnya. Terus saya ditugaskan di kantor pusat. Oke. Ternyata di sebuah bagian. Begitu di bagian tertentu, akhirnya saking sudah apalnya jobnya itu, saya pengen yang lama itu dilalah kok ada tawaran baru di bagian yang lain lagi. Saya dengan senangnya, wah ini ada baru tantangan. Jadi padahal di dunia itu bisa dibilang udah nyaman-nyaman saja dan tidak ada tekanan, tidak apa, dan saya menikmati itu. Dan semuanya ya indah pada waktunya, kata Dewi Persik sih. Menikmati ya kan, ini ada indahnya ada. Jadi pas di bagian tertentu itu ada keuntungannya, karena bagian tertentu itu melibatkan saya harus berinteraksi dengan semua pabrik ya, pabrik semua baru, dan di pusat itu mengharuskan berhubungan dengan semua beberapa kalau bahasanya unit itu apalah banyak. Kalau di sini bahasanya PPU sih bahasanya, sehingga aku cukup dikenal. Bagian ya. Bagian.
Bahkan ada yang cukup lucu. Kalau saya telepon, kalau orang itu nggak pernah lihat saya, ini kata orang pusat yang tugas di daerah. Oke. Oke, Nah, lanjut. pas begitu suatu hari orang itu cerita, Sap, kamu tuh kalau orang di daerah-daerah itu dikiranya kamu orang tinggi besar. Kalau kamu gitu tuh, karena Tinggi mungkin besar. dikiranya, Oh, gitu. padahal Ya, nggak ya, kenal, taunya by phone doang kan, begitu. Jadi aku cukup dikenal untuk tingkatan tertentu lah, nggak tingkatan. Jadi semua bisa dibilang hampir semua pabrik waktu di staf gudangnya itu pasti mengenal saya karena aku pasti nagih persyaratan untuk tagihan pernah gitu. Jadi orang cukup wah ini apa, padahal begitu lihat ya tidak seperti yang ya Kan atau apa yang dibayangkan. itu. Tapi kan tetap dilaksanakan, Pak. Betul, dilaksanakan. Alhamdulillah berjalannya waktu memang sama seperti di instansi pemerintah manusia sama itu, kalau ada rolling pertukaran sebagainya itu hal yang suatu biasa sebetulnya. Cuman orang pernah lupa, kadang seakan-akan dihukum, seakan tidak. Karena sebetulnya secara makro itu hal duniawi, Pindah dari satu tempat ke tempat yang hal yang baru. biasa sebetulnya. Iya. Hal biasa ya. Tapi Kadang-kadang kan image-nya perjuangan, ya betul, image-nya orang kalau ditaruh di mana jadi kesannya wah ini hukuman, harusnya ini itu next aja. Itu kan cara pandang si tim manajemen kan sudah mencoba untuk ini tepat di sini tempatnya, harusnya seperti itu mungkin harusnya. Bapak cocoknya Di sini ya udah kita jalani, enjoy ya. Nah, sekarang udah berapa tahun, Pak, dari awal Bapak masuk ke perusahaan ini sampai sekarang mau menjadi? Saya tercatat tahun 90 akhir, berarti 30 tahun. Jadi kalau sampean aku manggilnya berarti nak, tapi nggak pantas ya Kang ngajak gitu. Apa? Jadi 30 tahun ya. Alhamdulillah perusahaan di tempat kita ada beberapa penghargaan lah. Salah satunya yang apa namanya menjadi puncaknya biasanya masa kerja ke 25 tahun. Dia dapat emas, medali emas itu yang ada logo betonnya. Namanya itu Satya. Medali Satya Karya, Satya Karya. betul itu. Satya Karya itu sudah didapatkan oleh Itu. Jadi ya alhamdulillah. Jadi sebetulnya sih bukan presentasi prestasi, intinya sampai dengan itu bisa dianggap sebagai dalam tanda kutip setia. Artinya setia mungkin tidak bikin ulah dari kasarnya kan, dalam pengabdiannya. Sebenarnya itu juga berlaku pada semuanya. Cuman ada yang berbentuk itu, ada semua, berbentuk Pak. semua pegawai seperti itu Semua mestinya pegawai. idealnya ya. Setiap 25 tahun itu Itu pasti mas, diberikan setiap 5 tahun sekali perlipatannya itu ada penghargaan, tapi gongnya di 25 tahun itu ada medalinya. Itu ada syaratnya. satunya inilah Pak Ya, Sono yang alhamdulillah. sudah mendapatkan Satya Karya ya, seperti ya. di 25 tahun ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang berarti sudah 30 tahun 30 tahunan menjelang pensiun ini. menjelang pensiun. Alhamdulillah. Berarti itu waktu itu kerja itu di sini udah berapa bagian, Pak? Di berapa unit? Jadi kalau di sini ada, kalau di tempat kita itu kan ada yang namanya kantor pusat, ada pabrik. Di pabrik itu ada beberapa seksi. Di seksi itu aku satu seksi tapi beberapa bagian kecil, sehingga secara basically aku mengetahui beberapa job pekerjaan. Jadi kalau ada yang ting, ini susah banget sobat, alah gombal itu. Sebetulnya tergantung kita niat aja ngerjainnya pasti bisa. Kalau nggak bisa, Basicnya berarti di apa nih, Pak? saya sebetulnya cuma SMA. Tapi Nggak basic tertinggal. pekerjaan Basic pekerjaannya kalau sekarang ini saya lebih kepada pengelolaan pengasipan termasuk yang sebelum vital. di sini, Sebelum di sini aku di kantor pusat. Di gedung arsip ini pun sebetulnya bagian dari pusat. Jadi ada di bawah sektor waktu pengelolaannya. itu berarti larinya ke akuntansi atau apa? Sebelumnya Yang mungkin sering mengenal. ya kalau akuntansi ya basic banget, dasar, yang dasarnya ya bisa ya kesekretariatan ya basic ya menangani itulah. Jadi terus untuk kayak penagihan ya karena pernah di bagian maksudnya procurement. Nah ya bagian ini pengadaan. Dari kita kalau kita ngadain kan nanti kita harus untuk bikin orang subkon lagi kita yang bikin pengerjaannya, sehingga kita harus nagih ke semua pabrik yang dikirim barang-barangnya, sehingga aku kenal semuanya barang-barang. Oke, sahabat-sahabat, inilah Aduh, 30 tahun ini udah di beberapa udah malang melintang bagian ya, beberapa. dengan skup yang itu, yang tidak harus apa yang high, yang nggak apa-apa. Nah, terus untuk menjelang purna ini Pak Sabtono udah menyiapkan apa nih?
Saya sih hanya menyiapkan mental aja, dan pada prinsipnya pemerintah sudah berhitung mungkin secara teori. Saya nggak tahu si anggota dewan di sana kenapa harus pensiun itu harus sekian puluh tahun, pasti sudah diperhitungkan. Sebaiknya tidak memaksakan diri. Jadi idealnya meskipun banyak di sana di luaran ada teman kita, saudara kita yang kurang siap atau gimana, atau memang posisinya memerlukan banget, sehingga dia dalam kutip dikaryakan. Nah, Walaupun yang tidak dikaryakan. ada yang karyakan. Sebetulnya kadang-kadang kan itu hak orang tersebut, seandainya ditawarin pun dia tidak, sebetulnya nggak masalah, karena itu sebetulnya hak kita. Betul. Untuk mulai istirahat, untuk apa dan sebagainya. Saya termasuk yang cenderung tidak begitu memaksakan. Jadi lebih kepada menikmati masa tua sebetulnya. Tapi harapannya nih untuk planningnya akan membuka usaha apa nih kira-kira nanti setelahnya keluar daripada atau purna dari salah satu perusahaan ini, Pak. Nah, usaha sebetulnya karena saya terpola menjadi buruh dalam kutip yang puluhan tahun saya bisa puluhan tahun gitu, sehingga terpola buruh emang susah untuk move on. Tapi kemarin anak saya yang kebetulan ya saya harus sebutkan bahwa meskipun saya buruh dan sebagainya, tapi alhamdulillah anak saya lulus UNS. Terus dia sempat bekerja lah di sebuah perusahaan juga, terus dia memilih tidak, karena mungkin tidak sesuai yang diharapkan, dengan dia mencoba untuk membuka usaha itu Serabi Solo. Saya sangat mendukung sekali. Nanti harapannya kalau dia jalan aku ngikutin gitu. Jadi bukan aku yang menjadi lokomotifnya, kan aku jadi gerbongnya, dia lokomotifnya, tapi aku mensupport gitu. Saya suka itu. Mungkin planning Kedepannya setelah nanti purna, iya, itu akan buka usaha apa tadi namanya, Serabi Solo. Serabi Solo ya. Iya, meskipun itu apa sudah rencana, kan semua rencana belum tentu terrealisir, tapi harapannya terrealisir. Jadi nanti jangan menunggu butuh ini mana itu, bukan, enggak harus gitu, enggak harus. Ya mudah-mudahan ya. Harapan itu kan kita mesti ada, Pak, atau planning kita Ya, mesti ada dari jauh hari, ya kan? Jangan sampai setelah kita keluar, setelah kita purna, itu tidak punya rencana apa-apa, kan seperti itu. Nah, betul. Ya kan, kebanyakan orang mungkin orang purna waktu, di sisi lain dari sisi di rekeningnya itu ada saldo atau dan tidak adanya, kita nggak tahu lah. Kita nggak tahu, ya kan? Ya. Tapi kebanyakan kan ada sebagian itu yang memang kena psikologisnya, Pak. Ada, saya nggak tahu pasti, tapi mungkin hanya mungkin mengira-ngira aja. Itu mungkin dalam kutip ya, aku nggak tahu pasti. Mungkin manajemen keuangan sebelumnya itu yang kurang rapi atau gimana, atau yang jelas sih lebih kepada bukan keuangan, itu kan lebih kepada duniawi ya, mungkin kesiapan mental yang mestinya dia kesiapan mental mestinya. Kalau materi sebetulnya, kalau orang katanya ya, kalau orang yang meragukan besok akan makan, itu termasuk orang yang nggak percaya sama Tuhan katanya. Karena dijanjikan, ya kan? Nah, pasti ada. Orang itu ada. Nah, itu ya. Mau usaha. Usahanya. Karena dunia sepertinya setiap bulan pasti dapat berapa, sehingga terpola pikir itu memanjang. Memang sih pada hakikatnya itu gini sih, Pak, orang yang sudah pensiun itu memang menikmati waktu, idealnya gitu, idealnya begitu, menikmati umur ya. Tapi kan kalau kita nggak ada kegiatan, terkadang juga itu akan membuat gimana sih, seperti itu kan. Sebetulnya kegiatan aku juga nggak tahu. Ini ada kalimat menarik, aku pernah diposting di salah satu status WA saya, menarik, aku pernah angkat itu. Jadi bisa dibilang kegiatan sehari-hari mau ngapain pun itu hanya waktu kosong yang digunakan untuk menunggu waktu azan. Wah, dalam sekali aku itu memperhatikan sendiri, aku pasang. Waduh Bang, kenapa poinnya ada menunggu azannya, bukan mengais rezekinya, itu tetap syariat, tapi bukan berarti terus gimana itu loh. Nah, idealnya emang kalau sudah purna gitu, idealnya aku juga nggak tahu nanti apa yang terjadi, karena pasti rencana Tuhan akan pasti lebih baik lah. Tuhan tuh merencanakan seseorang itu pada kemampuannya. Pasti itu. Pasti, kita yakin itu. Oke, berarti sekarang nih rahasia pasap nih, atau tips-tipsnya atau motivasinya untuk supaya kita tetap eksis, supaya kita tetap semangat dalam hal kita menjelang purna ini, apa nih, Pak, kuncinya? Oke.
Jadi bahagia ada di dalam diri sendiri. Bahagia tidak harus diakui orang-orang ngomong bahagia, tidak, itu urusan dia. Betul. Tapi lebih kepada internal kita. Artinya berarti itu tergantung diri kita, lebih kepada internal. Contoh kecil, kalau saya mungkin karena dulu waktu kecil nggak bisa eksis seperti apa, sehingga aku pas begini, kenapa aku tidak eksis, ya udah aku selfie, aku share, Eksis orang betul. komen apapun terserah gitu loh. Jadi Ya, berarti terserah. diri kita Pada sini sendiri. lebih kepada internal. Betul. Terus ada lagi. Yang kedua, ya hampir semua orang pada saatnya hati nurani pasti ada Allah itu bersinggah sana-sana. Jadi kalau yang kebetulan yang muslim pada saatnya, kalau toh kemudian lupa pada kehendak tertentu, pasti dia akan ingat kenapa saya kemarin seperti itu, sebuah penyesalan. Tapi itu saya lewatkan, tapi mestinya berdoa untuk kedepannya, Kita songsong ke sang depan. depannya. Kita songsong. Pastikan, ingatkan. Yang saya suka menarik ini bukan berarti aku ria, meskipun aku sering mengingkari ya. Saya pernah berjanji sama sendiri, saya pernah badannya yang gak enak, saya berjanji sendiri bahwa nanti kalau saya di rumah, paling tidak subuh atau maghrib, saya pasti ke masjid. Jadi sholatnya enggak di rumah, meskipun masih kadang-kadang enggak juga. Nah, tapi aku mencoba untuk iya, satu berjamaah, yang kedua aku jalan. Jadi ya aku menikmati, dan aku sudah coba itu. Ya hitung-hitung kayak persiapan pensiun aja. Jadi tiba-tiba aku harus ketemu orang, apa, cuman saya hello, udah sholatnya cuman berapa menit, udah balik lagi. Intinya kita keyakinan diri lah ya Pak ya. Keyakinan diri. Karena setiap manusia itu sudah diberikan rezeki. Iya, betul. Ya kan? Sampai kita akhir hayat nanti juga pasti diberikan rezeki. Betul. Kembali lagi kepada diri kita sendiri. Iya, Seperti itu betul, kan? betul. Iya. Terus yang gak kalah pentingnya juga silaturahmi. Beberapa tulisan juga aku sering baca bahwa silaturahmi memanjangkan rezeki, memanjangkan umur juga. Saya senang Banyak silaturahmi. slogan seperti itu. Nah, banyak kan? Dan aku praktekkan, kenapa tidak, gitu kan? Pasti slogan itu muncul dari apa sebuah realita kemudian disimpulkan. Betul. Nah, Banyak silaturahmi, banyak Ah, rezeki katanya iya. seperti itu. ya minimal karena sekarang ada teknologi, datang akan lebih baik. Tapi enggak by phone, syukur-syukur video call. Jadi, seperti apa kesehatannya? Seperti itu. Sahabat. Iya. Silaturahmi itu penting. Penting. Ya minimal saat pas kita mungkin lagi repot, ternyata teman kita lebih repot, muncul rasa syukur kita. Amin. Wah, ternyata kita lebih bersyukur. Jadi sementara teman, waduh gimana ya? Ya kita ikut, kalau nggak bisa membantu material, mungkin kita harus ya mendoakan, mudah-mudahan dia gitu. Jadi, seperti itu. Ya. Sahabat-sahabat, kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak siapa? Sabtono, ya. Yang sudah puluhan tahun, hampir sekarang 30 Iya. tahun bekerja di salah satu perusahaan besar juga di Indonesia ini ya. Dan sudah banyak menikmati pahitnya, manisnya, ya. suka dukanya lah pokoknya intinya di perusahaan ini. Nah, sekarang memotivasi diri beliau itu ya seperti itu. Satunya mungkin kuncinya ya yakin lah akan diri sendiri, karena dimulai dari diri sendiri. Betul. Kita dimulai dari diri sendiri, dan kita yakin juga bahwa rezeki itu setiap saat juga akan datang, tinggal kembali pada kitanya. Iya. Ya seperti itu. Ya moga-moga apa yang disampaikan Pak Sapni menjadi bermanfaat lah buat masyarakat ataupun orang-orang yang mungkin sama posisinya. Jadi agar bisa memotivasi dirinya seperti apa sih agar tetap semangat Pak. Iya, betul. Ya kan, jangan mengeluh, jangan kita putus asa, apalagi tidak yakin dengan akan rezeki itu sendiri. Ya, intinya banyak berdoa, banyak Betul, berdoa, ya, ya. betul. Oke, terima kasih nih Pak Sapni. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih pemirsa. Ini channelnya Dejay Official. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.